pagi kepada teman-teman semua. Pada saat ini masuklah kita di hari yang kedua pembahasan kekuatan akan pikiran, the power of our brain. Nah, di sini saya memberitahukan kepada teman-teman bagaimana pikiran kita itu bisa membuat memprogram suatu apa yang sudah kita lihat disusun dalam bentuk rak buku atau file yang cukup mengakar dan menjadi pegangan kita, ya. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi, coba kita ambil ilustrasi tentang mungkin teman-teman sering melihat bayi. Ketika bayi pertama itu dilahirkan, ya, bayi tersebut sesungguhnya masih bersih. Data-data yang ada di otak sang bayi masih jernih. Bayi tersebut sebenarnya masih belum mengerti makna suatu dari kata-kata maupun bahasa yang dia dengar. Bahkan bayi tersebut, ya, belum mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Orang tuanya lah yang pertama mengajak sang bayi untuk berkomunikasi, baik itu secara verbal, oral, ya, komunikasi ekspresi wajah dan gerakan-gerakan tubuh yang berulang-ulang sampai si bayi itu bisa mengucapkan suatu kata-kata. Nah, teman-teman, seiring berjalannya waktu, si bayi itu pun tumbuh menjadi besar. Bayi itu mulai memiliki pengetahuan, ya, pengetahuan yang sederhana tentang sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Pengetahuan ini memberikan pengertian bahwa apa yang ia tangkap dan bagaimana dia merespon terhadap suatu kata-kata, dia mulai belajar di sini. Disinilah akal mulai membuka file-file yang disebut, kalau saya katakan, file-file yang kognitif. Ya, setiap kali ingin mengetahui pengertian dari sebuah kata, maka terbentuklah satu file tersendiri untuk pengertian-pengertian itu. Ya, tiap file secara khusus, ya, membuat pengertian tertentu. Maka ketika seorang anak mendapatkan pengalaman dalam pengertian tertentu, akalnya akan merekam, ya, pengalaman itu dalam file-file khusus. Sebagai contoh untuk mempermudah kita di sini adalah file untuk cinta. Setiap kali anak itu menentukan sesuatu yang terkait dengan cinta, akalnya akan merekam sesuatu dalam file cinta. Contoh lain, file marah misalnya. Seorang akan merekam seluruh pengalaman marah yang terjadi dalam hidupnya. Begitulah akal terus melakukan proses membuka file dan menyimpan berbagai pengalaman ke dalam file-file yang sesuai dengan pengertian dan pengalaman yang ditemui oleh seseorang. Dengan demikian, teman-teman, terbentuklah file seperti file kasih sayang, file toleransi, file cerita, file fanatisme, file takut, file citra diri, file rasa percaya diri, dan file kepemilikan, file kegagalan, file keberhasilan, file kebahagiaan, file kesabaran, file istiqomah, dan file-file yang lain. Jadi dalam akal,
terdapat banyak arsip atau file yang berisikan ilmu pengetahuan, bahasa, norma, keyakinan, dan prinsip. Setiap kita mengalami pengalaman baru, otak kita mengidentifikasikannya dengan menggunakan data-data yang sudah ada. Lalu kemudian dia menyimpan data baru dalam satu file yang sejenis. Nah, teman-teman perlu ketahui ketika seseorang takut pada suatu keadaan, terbentuklah file takut ya di dalam otaknya. Setiap kali menghadapi rasa takut, baik sekedar memikirkannya maupun membayangkan, persepsinya akan meningkat. Rasa takut dalam file semakin menumpuk. Jadi terjadilah nanti penumpukan. Jadi ketika kita takut, dia buka itu file dalam otak, file takut, kemudian ditambah lagi. Jadi terjadilah yang disebut dengan penumpukan file takut tadi. Nah, yang uniknya teman-teman di sini biar kita bisa pahami, ada orang coba mengatasi rasa cemas, rasa takut itu, rasa gugup, rasa kesepian, ya, rasa sia-sia dan sebagainya dengan menggunakan obat-obatan. Padahal obat-obatan itu tidak bisa mengubah file yang ada di otak kita atau yang sudah tersimpan lama di bawah alam sadar kita. Suatu hari seorang perempuan paruh bayah datang ke tempat saya di Jakarta. Kemudian ia menceritakan bahwa dia merasa terpukul karena perceraian dengan suaminya yang dia rasakan baru-baru ini. Padahal mereka sebenarnya menurut si ibu ini sudah 10 tahun hidup bersama-sama dan tidak ada permasalahan. Dan mereka itu sudah dikaruniai 3 orang anak. Ya. Dan pada awalnya katanya kehidupan perempuan itu damai dan sejahtera sampai ia melihat sesuatu terjadi perubahan dalam suaminya atau pada suaminya. Suaminya mulai pulang malam, menjadi temperamental, ya sedikit salah bisa jadi masalahnya besar, ya. Setelah diselidiki ternyata kata si ibu, si suami telah main serong dengan gadis satu tempat dia, satu kampungnya, ya, yang mana itu adalah temannya sendiri. Ya. Kemudian ia coba untuk tegar dan menghadapi kenyataan itu, tetapi akhirnya tidak lama kemudian ia minta cerai dari suaminya. 3 bulan kemudian perempuan itu merasa kesepian, takut dia disia-siakan. Ia memutuskan membawa anaknya itu pergi ke Jakarta dengan berharap bahwa pada suatu saat dia ketemu dengan keluarganya yang di Jakarta, masalah-masalah itu hilang. Ya, ia mencoba selama ia mencoba itu, maksud saya selama dia di Jakarta memang masalah itu hilang. Tetapi ketika dia sendirian, bayang-bayang itu kembali datang. Ya, selama ia merasakan itu, ada perubahan. Namun ketika ia kembali sendiri, seperti saya katakan tadi, histeris, kemudian rasa sakit yang menyayat jiwanya. Yang menarik adalah dia sudah pergi berobat ke beberapa dokter psikolog, ya, untuk menghilangkan rasa kekecewaan terhadap si suaminya tersebut. Untuk sementara waktu ia bisa tenang. Tetapi ketika kembali ia menyendiri, tangisnya kembali pecah. Ya. Kemudian ketika dia menjelaskan permasalahannya itu kepada saya mengatakan kepada ibu itu bahwa di dalam dirinya telah terjadi penumpukan file kesedihan. Ya. Jadi
Dan file-file kesedihan itu sudah terjadi penumpukan. Ketika dia mengenang itu, mulai file itu terbuka, ya, terbuka dan memberikan arahan-arahan tentang sulitnya menjadi seorang single parents. Maka untuk berubah secara menyeluruh ya kita tidak bisa memberikan obat-obatan, tapi dimulai dari dalam diri sendiri. Kemudian saya dan ibu itu pun mulai melakukan simple terapi sederhana. Pada pertemuan pertama saya menggunakan terapi, mungkin teman-teman familiar dengan itu, yang disebut dengan menyingkap masa lalu. Dan terapi diri mengenang masa-masa mudanya. Di situ kita ajak dia untuk mengenang masa-masa indah ketika dia mudanya, ketika dia masih muda. Hasilnya perempuan itu merasakan ketenangan yang sebelumnya ini sudah hilang. Di pertemuan kedua, kemudian saya menggunakan terapi yang disebut dengan memutuskan tali penghubung dengan akal bawah sadar. Metode ini memang sebenarnya untuk memutuskan tali yang menghubungkan dengan sang suami, sehingga perempuan itu atau si ibu ini memiliki terapi kekuatan energi manusia. Terapi ini kita lakukan untuk membersihkan semua pusat-pusat pengaruh dari sang suami ketika mereka hidup bersama-sama. Dan pada pertemuan ketiganya saya menggunakan terapi yang disebut dengan menyeimbangkan dalam tujuan pusat kekuatan dalam diri manusia. Kurang dari 10 hari perempuan itu bisa melepaskan diri dari pengalaman pahitnya. Pada pertemuan terakhir saya dengan ibu tersebut, saya mengupayakan agar ibu itu membangun masa depan yang cerah. Apapun rintangan yang dia hadapi, sekarang telah kembali kehidupan semula. Ya, bahkan kini si ibu menjadi lebih tegar. File-file negatif yang tadi yang banyak itu telah berubah menjadi file-file yang positif. Sehingga file yang positif ini bisa mendukung si ibu untuk bersikap tegar. File-file itu memiliki berbagai keterampilan yang diperoleh dari akal dan pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh si ibu tersebut. Nah, teman-teman, begitulah contoh yang tersimpan di bawah sadar kita. Untuk membuat perubahan seperti ini yang diinginkan bukan dimulai dari obat-obatan, tetapi mulailah dari dalam diri kita masing-masing. Yaitu dengan cara mengubah file yang khusus terkait dengan hal itu, file yang negatif, menjadi file yang positif. Hal ini juga senada dengan firman Allah, mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi agar perubahan yang diinginkan terjadi secara sempurna, mulailah dari dalam diri kita. Sekuat apapun bantuan yang datang dari luar tidak akan efektif, ya, kecuali kita yang menolong diri kita sendiri kembali kepada Allah. Setelah itu mengubah arti persepsi dalam file bawah sadar. Dengan begitu perubahan pun akan sempurna. Ketika Anda mengubah persepsi, segala sesuatu pun ikut berubah. File yang ada di alam bawah sadar kita akan berubah
dan mengubahnya seperti apa yang kita idamkan. Oleh karena itu, teman-teman, segala sesuatu kita yang menentukan. Apa kita tentukan merubah pola pikir kita, merubah file-file yang negatif yang ada di otak kita menjadi file yang positif. Saya Rudi Manulang, saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi.